Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara IG Live Majalah SWA. Dalam acara SWA Business Leader Talk bersama Bapak Tung Desem Waringin. Kita akan bicara tentang strategi bisnis dan pengalaman bangkit dari terpapar COVID seorang Tung Desem Waringin. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah hadir, para pebisnis yang sudah hadir, rekan-rekan semua. Kita akan membedah tentang strategi bisnis dari seorang pengusaha, Bapak Tung Desem. Beliau juga adalah seorang pemilik grup dari grup bisnis. Baik, kita akan coba untuk mengundang Pak Tung Desem untuk hadir dalam forum ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa yang sudah hadir. Baik, kita coba untuk panggil Pak Tung Desem. Semua pimpinan dari Majalah SWA dan juga para follower dari Bapak Tung Desem. Selamat sore Pak Tung, apa kabar? Salam sore yang dahsyat. dahsyat. Selamat sore Pak. Langsung dandan dulu. Oke, yes Pak Dede. Gimana kabarnya? Waduh, sibuk sekali kayaknya. Tadi saya lihat IG Bapak. IG ya. Bapak di sama Agim, waduh luar biasa. Sibuk banget, hektik banget hari ini Pak Tung Desem. Salam dahsyat, selalu semangat Pak. Semangat, yes, semangat, baik, semangat. Selamat, baik. Terima kasih Pak Tung. Aduh, terima kasih, udah lama ya kita Pak Tung dulu sering ke SWA dan saya juga pernah ikut training Bapak dan kita akan coba membedah itu Pak, mencoba untuk bagaimana bicara dengan Bapak tentang strategi bisnis. Ya, baik. Pak Tung, barangkali ini biasa nih, kalau acara-acara Pak Tung selalu menyapa para followernya nih. Pak Tung ini luar biasa, followernya ada 275.000. Waduh. Jadi silakan biasa Pak Tung, karena banyak di daerah, banyak followernya, silakan mau sapa-sapa dulu para follower Bapak. Silakan Pak Tung. Ya, teman-teman semua, ini adalah pertama kali saya pengalaman di wawancara SWA itu di tahun 2000, Pak. Jadi pada waktu saya bergabung dengan liposhop.com, waktu itu menjadi senior vice president, jadi diwawancara. Kemudian di tahun 2005 saya didatengin oleh tim dari SWA untuk mengatakan begini, saya ingat sekali Pak, kami jadi para redaksi gini sepakat untuk memilih Bapak sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia di tahun 2005. Betul Pak, betul. Iya, iya betul. Luar biasa Pak Tung, karena Pak Tung Desem membuat momentum luar biasa ketika peluncuran buku Financial Revolution. Wah, luar biasa. Naik kuda. Naik kuda, luar biasa. Terus kalau pada waktu 2008 nyebar duit gitu ya dari pesawat terbang. Gila-gilaan. Luar biasa. Fenomenal sekali Pak Tung. Baik, Pak Tung, ini rasanya para pemirsa IG SWA sudah tidak sabar lagi ingin tahu nih tentang seorang Tung Desem Waringin ya. Baik, walaupun sudah banyak yang tahu tentang Pak Tung Desem, rasanya saya tak salah kalau untuk memperkenalkan beliau, memperkenalkan Pak Tung ya, bahwa Pak Tung ini adalah seorang pengusaha, seorang investor, founder dari TDW Group ya, dan sebagai motivator papan atas di negeri ini, dan juga sebagai pakar marketing revolution. Luar biasa Pak Tung. Salam dahsyat. Salam dahsyat, yes. Baik. Salam dahsyat. Baik, Pak Tung, kita mulai saja nih Pak. Sebelum kita bicara tentang bisnis, ada satu hal yang sangat menarik. Karena Bapak baru-baru ini viral, Bapak ada video di rumah sakit, Bapak terpapar dan positif COVID-19. Tapi Bapak tetap semangat. Wah, Bapak tetap semangat, tetap mengobarkan semangat sehingga Bapak cepat sembuh. Nah, Pak Tung, kita pengen tahu pengalaman bagaimana Bapak bisa terpapar COVID-19 dan bagaimana Bapak bisa
kembali recovery dengan cepat, Pak? Silakan, Pak Tung. Ya, jadi tanggal 15 itu kelihatannya ketularannya naik pesawat terbang, Pak, 15 Maret gitu ya. Jadi pesawat terbang itu karena airborne-nya dan belum ada HEPA-nya, saringannya, terus pramugarinya juga belum pakai masker. Pada waktu itu belum diwajibkan. Hanya yang merasa dirinya sakit wajib pakai begitu ya. Jadi itu bisa jadi dari tangan, dari pegang, dari sebelah saya. Sebenarnya saya sudah tidak cipika-cipiki karena sudah jaga jarak, tapi pokoknya semua aturan pemerintah saya ikutin dah. Begitu working from home ya working from home. Tanggal 15 pulang, tanggal 16 saya dengar, oh harus working from home. Seluruh seminar saya cancel gitu ya. Semua saya cancel. Wah, tapi tanggal 18 demam. Setiap malam demam. Biasa saya demam itu sembuhnya cepat. Caranya bagaimana? Minum karbon aktif gitu ya, atau norit atau apa. Gitu. Biasanya Karbon sudah aktif. sembuh. Gitu. Mau pusing, mau demam, mau apa, minum obat itu andalan. Kalau itu masih tidak sembuh, biasanya imun sistem saya naikkan. Selain minum vitamin C 3000 cc dalam satu hari pagi, siang, sore gitu ya. Jadi bisa 9.000, bisa 12.000 cc. Tapi kemudian siang saya minum anget-anget, kemudian makan sup anget-anget, masuk dalam mobil, mobilnya ditutup, panas-panas di dalam mobil, keringetan bus, tidak pakai AC, keluar sehat. Kalau ini enggak, pagi ya digituin sehat, suhu langsung turun, malam demam lagi. 23 digotong sama istri saya masuk rumah sakit, tapi bukan dimasukin, dites dulu gitu ya. Waduh, ternyata 95% COVID, tes darah sama tes foto paru-parunya ada putih-putih. Terus kemudian 25 sebenarnya nggak tahan karena obatnya. Sekarang kloroquine dilarang itu ternyata di Amerika, hidroksikloroquine. Dulu saya dikasih obat-obat itu, waduh, buat ya uji coba ya kita terima karena nggak ngerti apa-apa. Tanggal 30 dites lagi 99% COVID karena tes swab-nya masih lama, sekarang jauh lebih gampang. Tanggal 30 masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, demam nggak karu-karuan, 31 sudah nggak bisa jalan. 31 pakai kursi roda, udahan mau nyari kamar, karena saya mau pindah kamar kan, nggak bisa. Terus pakai kursi roda, 31 malam menggigil nggak tahan, tanggal 1 pagi krisis luar biasa, tambah nggak bisa bernapas. Waduh, panik. Itu udah berat, panik Pak, itu, ya? Sudah berat. Nah, udah kasih masker oksigen, belum di ventilator, kalau berat lagi dibolong di sini, dimasukin itu belum gitu ya, masih pakai masker oksigen, tapi itu tapi sudah, rasa panik itu sudah membuat saya pesan terakhir kepada istri saya. Jadi ketika pesan terakhir itu sudah nangis Bombay, sudah istri saya. Tapi pagi hari, nah di tes darah itu ternyata tidak keluar satu darahnya, jadi mau dilihat analisa gas darah, oksigennya cukup enggak, CO2-nya terlalu tinggi enggak, mau dibolongin enggak, atau mau di ventilator atau enggak, itu kan dasarnya itu. Enggak bisa keluar, karena saya kurang minum. Jadi kalau boleh diomong, yang membuat saya sakit parah itu, salah satu selain COVID, saya juga enggak minum. Karena di rumah sakit diinfus enggak ngerti, jadi sakit parah. Jadi pada waktu akhirnya saya tahu harus minum air. Begitu minum air 1 botol, langsung lebih demam lagi. Karena dalam tubuh kita demam itu, airnya harus air hangat. Nah, tadi kalau saya bilang 4 hal yang membuat saya sembuh cepat, selain tentu saja nomor 1-nya adalah Tuhan menghendaki sembuh, selesai. Tapi yang terbaik, jam 3 tanggal 1 April itu saya krisis, jam 9 saya sudah plong lega, merasa sehat, dahsyat luar biasa. Ada 4 hal itu ya. 1 adalah dari, tadi kalau nomor 1 Tuhan yang menghendaki gitu ya, tanpa Tuhan tidak bisa. Kedua tentu saja dokter pengawasan, walaupun saya tahu juga untuk uji coba macam-macam, karena dokternya juga belum tahu obatnya apa. Ternyata air putih. Jadi minum air putih hangat itu 30 cc per kilogram berat badan itu sangat penting. Anda wajib minum. Teman-teman, jangan 8 gelas loki, 8 gelas bir, kembung gitu ya. Jadi 1 literan enggak. 30 cc per kilogram. Ini Pak Dede beratnya berapa misalnya? Pak Dede beratnya berapa? Saya berat badannya. Buka kartu nih Pak, buka kartu ya. 85 saya Pak. 85. Oh, 85 kali 30 cc berarti kan 2,5 liter minimal. 2,55 liter. Kalau 80 ya seperti saya 80 beratnya adalah berarti 30 cc 2,4 liter. Nah itu yang lebih fair lah, yang lebih benar. Minum air putih yang cukup tadi. Yang kedua, saya minum yang namanya VCO, Virgin Coconut Oil. Jam 4 itu saya minum 2 sendok, tambah ini, ternyata detox. Saya ke belakang, wah, lancar 3 kali, enak. Langsung saya minum setengah botol, 125 cc. Lebih lancar lagi, lebih seru, lebih seger gitu ya. Terus kemudian, kemudian apa yang itu, jadi VCO itu membuat detox dan membuat, ternyata saya baca juga membunuh virus, membunuh bakteri. ini seru. Kemudian yang ketiga saya pernapasan Wim Hof, WIM-HOF. Anda cari di YouTube banyak sekali WIM-HOF. Itu langsung oksigennya tinggi,
kemudian CO2-nya rendah, tubuh kita jadi alkalin, imun sistem kita naik, hati kita tenang. Itu Wim Hof itu pakai masker oksigen, waduh enak banget, langsung O2-nya dramatis naik luar biasa. Kemudian yang keempat ini hati yang gembira. Makanya pada waktu saya di rumah sakit, videonya beredar, suaranya beredar, voice note saya beredar, nyanyi-nyanyi terus. Luar biasa. Luar biasa. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, wah itu semua saya kasih voice note, dokter saya ajak joget, saya ajak nari. Sejak saya fokus ke gembira, nyanyi itu rasanya sembuh sudah. Seger. Nah itu tadi, jadi tanggal 1 itu saya di swab lagi, baru keluar tanggal 4 positif COVID. Tapi saya tanggal 4 sudah seger buger. Sudah waras, tidur nyenyak, napas lancar jaya, makan bisa nyidam sate kambing segala macam, padahal seumur-umur nggak makan sate kambing. Tapi itu puji Tuhan. 11 hari Pak Tung ya, kalau nggak salah. 11 hari ya? Ya, 11 hari di rumah sakit. Sebetulnya itu saya kalau dites tanggal 1 siang, mestinya dites sudah sembuh itu. Tanggal 2 saya sembuh itu, harusnya 3 hari nggak pulang. Ya, itu pengalaman yang luar biasa ya Pak ya, momen yang tidak akan terlupakan ya, tidak akan terlupakan bagi seorang Tung Desem, dan alhamdulillah Bapak masih segar bugar sampai sekarang gitu Pak. Baik Pak Tung, kita beralih, amin. Baik kita beralih Pak Tung bicara soal bisnis, kayaknya yang lain pada menunggu ya. Baik Pak Tung, sebelum mengawal lebih dalam, barangkali Pak Tung bisa menjelaskan Pak Tung ini sekarang berbisnis apa saja. Kami dengar Pak Tung berbisnis properti, hotel, retail, toko buku, dan berpartner dengan para pebisnis besar. Salah satunya dengan kelompok Avian. Avian ya Pak ya? Ya. Baik. Dengan Wilmar juga. Pak Tung. Ya. Wilmar juga, ya, betul. Boleh. Kami dengar. Baik. Silakan Pak. Ya, Pak Tung. Jadi kalau bisnis saya itu ternyata ada 36 Pak gitu ya. Jadi ini. Waduh, ini. Jadi ada Laruno, ada Conversion, ada AC Hotel Marriott, TDW Property, tentu saja The Daily Wash. 85 cabang. Ini salah Pak, karena 85 cabang yang benar sudah bukan 85. Sekarang bulan ini jadi 89 Pak. Ini jadi 89 cabang. Wah kuliner, terus kemudian Marketing Revolution Internasional, ini adalah konsultasi marketing kita, pegang BMW di Kuala Lumpur, pegang Samsung di Malaysia, kemudian Singtel di Singapura, terus kemudian Nikon di Singapura juga, terus kemudian juga Citibank juga, begitu banyaknya perusahaan besar kita pegang. Kalau The Conversion ini adalah online Pak, jadi sekarang mendadak salah satu menjadi one of the biggest social media marketing melalui online, Conversion kita. Jadi kita pegang besar sekali, banyak sekali. BCA, Huawei, Adidas, terus kemudian Samsung, Mercedes-Benz Indonesia, BMW, terus kemudian AirAsia, kemudian dan banyak sekali nih yang klien-klien kita. Termasuk Kecap ABC, Hotel Area Duta, Optik Melawai, Optik Seis, gitu, Kondom Durek, ya. Jadi banyak Pak yang kita pegang. Movie adalah perusahaan persiapan pensiun, Pak. Program persiapan pensiun, kita pegang Bank Mandiri, kita pegang banyak sekali. Ada tentu saja Fasa Hotel, terus kemudian The King itu adalah perusahaan properti. Hotel itu ada 6 Pak, 2 sudah kami jual. Ini ada Queen of the South, kalau nginep di Parangtritis Pak, gitu ya. Ada Sambal Naknan, ini ada sambal, perusahaan sambal juga Pak. Kemudian ada kita bangun perumahan sederhana juga, ada KBI. Terus kemudian White Gloss itu adalah untuk mengkilapkan perusahaan, jadi mobil Pak. Jadi kayak mobil saya Rolls-Royce itu kita kinclongkan sampai anti gores, anti begini, sampai seperti cermin gitu. Jadi seperti cermin. Toko buku Togamas tentu saja, Lavaya, kemudian Oyo Pak, kita buka Oyo, kos-kosan saya pindah ke Oyo, Sleman City Hall itu ada mall, Jogja City Mall, kemudian Indomaret, dan masih ada banyak Pak yang kadang banyak, Pak. Saya sendiri kagak inget. Yes, oke. Nah, di antara semua itu Pak, mana yang menjadi backbone Pak? Menjadi backbone bisnis Bapak sekarang Pak? Jadi kalau sekarang beda sekali Pak. Jadi kalau beberapa saat yang lalu itu properti saya adalah backbone. Tapi tentu saja dalam kondisi sekarang tidak mudah seperti hari ini. Properti saya masih jualan berapa puluh miliar yes dalam kondisi COVID begini yes. Tapi bukan backbone lagi karena bukan menjadi penghasil utama begitu ya. Jadi penghasil utama kalau saat-saat sekarang tentu saja adalah The Daily Wash itu 89 cabang itu mempunyai satu yang menarik adalah tidak kena PSBB dan boleh buka Pak dan tetap tahan krisis. Itu sudah kita siapkan selama 2 tahun yang terakhir gitu ya. Tahan krisis. Terus kemudian tentu saja dari satu sudut kayak misalnya yang hari ini tuh yang menarik malah The Conversion, Laruno
itu menghasilkan. Laruno itu adalah pendidikan online, terus kemudian Conversion adalah sosial media online. Hari ini sangat menghasilkan, naik gitu ya. Terus kemudian yang namanya Wah Kuliner, sungguh ajaib, ini banyak mulai investasi mengelirik, karena dalam kondisi COVID, Wah Kuliner saya itu omsetnya naik, Pak. Jadi itu catering berapa persen penaikannya, ya, Pak? Jadi 30%. Wah, luar biasa. Tapi itu seru loh. Jadi maksudnya dalam kondisi COVID, yang namanya ini kan catering tanpa kitchen, Pak. Bukan cloud kitchen. Gitu. Jadi kita konsepnya adalah catering, tapi kita istilahnya tanpa kitchen. Jadi kita catering terbesar di Indonesia tanpa punya kitchen. Jadi Telkom ikut investasi sudah melalui Indigo, kita juara, terus kemudian ada beberapa, terus kemudian yang terakhir ada teman-teman ada yang juga mulai investasi. Kemarin Sequoia itu perusahaan gede banget, sudah minta mau mulai ngelirik, Pak, mau ngelirik. Jadi ini minta performance kita seperti apa, karena kita mulai make money. Nah itu yang penting bagi startup tuh make money itu tadi. Kalau Anda nggak make money terus ya hari ini orang ya moh itu investasi di perusahaan Anda begitu ya. Betul. Yes. Baik. Pak Tung, dengan 89 perusahaan ya Pak, luar biasa. Gimana Pak? Itu kalau the daily wash-nya. Perusahaannya totalnya 36, tapi kalau the daily wash-nya itu 89 cabang. Kayak Indomaret 3 cabang, Oyo 1 cabang, begitu ya. Betul. Dan itu ada banyak cabang-cabangnya, yes. Nah, strategi mengelola bisnis sebanyak itu Pak Tung, itu bagaimana Pak? Sehingga bisnisnya bisa tetap sustainable Pak? Jadi yang saya pegang itu cuma 2 aja Pak, sistem sama orang. Tentu saja kalau dipilih sistem sama orang, pegang orangnya. Jadi orang saya cari yang peace, punya passion, punya integritas, dan punya skill. Jadi caranya bagaimana menggali? Saya dengan model massal dulu Pak. Jadi sekarang saya recruiting gampang. Wah, ratusan orang, satu hari bisa mau wawancara 1000 orang daftar karena tahu caranya, begitu ya. Terus kemudian kita tes di dalam perjalanan bareng dengan saya ini tadi, mereka bisa dipercaya nggak? Tetap semangat nggak? Orangnya positif nggak? Ternyata membina dengan menemukan, lebih enak menemukan, Pak. Saya percaya kata-kata Jack Welch. Jack Welch itu the greatest CEO on planet Earth the last 100 years, gitu ya. General Electric dipegang dia meledak. Terus kemudian diwawancara oleh Ibu Rini Suwandi pada waktu itu Menteri BUMN. Jack Welch-nya didatangkan di Indonesia, ditanya, tugasmu sebagai CEO General Electric itu apa? Oh, tugas saya cuma satu. Apa itu? Keliling dunia, cari orang yang lebih pintar dari saya untuk saya kerjakan, katanya gitu ya. Jadi ngelola bisnis, ujung-ujungnya orangnya. Jadi kita, makanya saya banyak partneran. Selain kalau Bapak tadi, Pak Tung sekarang partneran dengan konglomerat. Nice, terima kasih. Tapi saya dari banyak perusahaan ini, saya konglomerat, saya bukan sama konglomerat. Sama anak-anak muda, Pak. Anak muda, dia punya waktu. Saya enggak punya waktu, tapi saya punya uang gitu ya. Karena sudah menang duluan, sudah menang duluan. Tidak semua orang muda kalah duit sama saya enggak, tapi saya menang duluan lah. Kan sudah menang duluan ya menabung lebih banyak, duitnya lebih banyak ya maklum tidak selalu. Kemudian orang muda kelemahannya juga tidak punya wisdom. Mereka punya keberanian tapi tidak punya wisdom. Saya punya pengalaman, punya wisdom. Tapi orang muda punya kreativitas toh. Tapi saya punya kenalan, saya punya network. Jadi kombinasi dengan orang muda dengan saya juga masih muda sih. Umur berapa saya? Iya. 25. 53 ya, Pak. 53 Desember nanti, Pak. Jadi masih ngomongnya 52 di murah-murah. Oh, 52. Jadi 25. Umurnya 25. Nah, umur 25. Baik. Jadi partneran ini penting sekali, Pak. Sama sistem. Sistem MKS. Marketing, kontrol, dan SDM. Jadi saya mengelola orang itu dengan orangnya saya cari yang bisa saya percaya. Oh, kita lolos tes, Pak. Kita tesin duit gemeleta, apa, segala macam, semuanya kesempatan. Gini, jadi lolos tes atau tidak, jadi bisa dipercaya enggak. Kemudian yang kedua, inisiatif atau enggak. Kalau orangnya lolok, ditunggu, disuruh, terus wah berat, Pak. Perusahaan enggak bisa dilepas, nunggu kita semua. Betul. Jadi timnya ini harus very, very strong, sedemikian sehingga perusahaan bisa jalan tanpa kita. Jadi, inisiatif. Orangnya sudah satu yang namanya bisa dipercaya, inisiatif. Setelah inisiatif, Pak, jadi orangnya asertif. Jadi asertif itu bukan pasif, nggak ngomong, tapi bukan agresif. Kalau agresif, nenek lu kampungan, agresif, Pak. Kalau pasif, sekali usul, nggak diterima, terus nggak berani usul lagi. Wah, ya kurang bagus. Jadi yang orang sama sistem MKS, marketing, kontrol, dan SDM, kita buatkan sistem, Pak. Sistem itu sesuatu hal yang kalau diulangi hasilnya sama. Di marketing, kontrol, dan SDM itu cara mengelola saya perusahaan.
Masih panjang lebar, Pak. Itu karena ceritanya masih banyak. panjang lebar ya. Betul. Yang penting people ya, Pak ya. People sama sistem itu People menjadi sama kunci. sistem. Betul. Ya. Kunci untuk baik. Nah, Pak Tung, ini kan dari sedang suasana COVID-19. Ya. Bisnis sedang meredup, lalu juga suasananya memang belum kondusif. Nah, gimana Pak Tung cara salah satu solusi agar para pebisnis ini bisa mencari solusi, bisa kembali survive di tengah suasana COVID ini, Pak? Gimana menurut Pak Tung ini? Jadi kalau dari saya pribadi ya, misalnya saya tanya, Pak Tung bisnisnya semua itu jalan semua atau dalam kondisi ini? Enggak lah, ada yang tobat gitu. 2 bulan saya kan 2 bulan saya setelah di rumah sakit, saya 2 bulan itu enggak ngurusin perusahaan, Pak. Semua pokoknya fokus kesehatan terlebih dahulu kan gitu ya. Betul. Nah begitu saya mulai ngurusin, minta laporan keuangan, laporan begini, ada beberapa perusahaan, Pak, ada yang rekornya tekor, Pak, 2 bulan rugi 700 juta. Maret April itu rugi 200 juta, ini apaan nih? Jadi nah, saya mengelolanya itu cuman begini aja, Pak. Jadi kalau saya mengelola perusahaan yang stuck atau perusahaan yang tidak mencapai target atau yang anjlok tadi cuman 3. Nomor 1, apa rencana barumu? CEO-nya saya panggil, manajemen saya panggil, apa rencana barumu? Yang kedua, kalau sudah tidak bisa, nanti tak ganti loh manajemen baru. Cari orang yang seger-seger. Nah, kalau manajemen baru sudah diganti tidak bisa, yang ketiga saya lakukan, ganti perusahaan baru. Ini kan belum saya ceritain. Kalau tadi perusahaan saya ada berapa banyak ini kan belum saya ceritain toh yang tutup. Ini kan 36 biji itu belum ada yang saya ceritain tutup. Yang tutup 19, Pak, sudah. Waduh. jadi hatinya damai 19. Jadi rencana baru itu apa? Sekarang gini. Selalu kalau Anda enggak punya rencana baru, hidup Anda kan berantakan. Hasilnya kan sama dong. Nah, kalau sekarang sudah problem, perusahaan Anda sudah problem, apa yang dilakukan? Rencana baru. Saya punya listnya perusahaan. Rencana baru itu apa sih? Misalnya, produk baru apa? Wilayah baru, target market baru, affiliate, maklar baru, gitu ya. Sistem komisi baru, sistem keluar-keluar baru, sistem penawaran baru, detail yang baru. Apa yang baru? Kalau Anda tidak ada yang baru, hasilnya sama. Bahkan saya sampai ada anak perusahaan saya dengan damainya, saya ceritain. Tahukah Anda Samsung? Samsung itu dulu adalah perusahaan mie instan. Tahu Nintendo? Ya. Nintendo? Ya. Dulu itu adalah perusahaan jualan kartu. Bangkrut, kemudian ditutup, dilarang main kartu, dia masuk kemana? Apotek. Apotek tutup, dia ganti apa lagi? Taksi. Sebelum jadi perusahaan main game lagi. Jadi kalau kita mau bertahan ya, itu kan lompatan yang di luar dugaan. Jadi benar-benar yang, ya oke, saya terima kok perusahaan-perusahaan saya banting setir ke luar biasa. Kayak Wakuliner tadi, itu kita banting setir berkali-kali, Pak. Jadi pertama kali kita kepingin seperti gabungan antara GoFood dengan Foodpanda dengan satu yang namanya Yelp, YELP, jadi memberikan review. Gak jalan, Pak, di awet-awet sama. Terus kemudian kita fokus mulai masuk ke yang namanya rest area. Berat sekali, Pak, masuk ke rest area itu berat sekali. Jadi orang pesan sebelum rest area tinggal diambil lancar. Terus masuk ke catering, baru boom. Jadi kita switch dengan mudahnya. Jadi kalau tidak jalan ada time tertentu, apa rencana barumu? Betul. Kayak itu penting ya, Pak. Apa rencana barumu? Contohnya laundry, Pak. Pada waktu di PSBB turun, Pak. Karena di tempat saya adalah self-service. Self-service kan orang ngedrop, self-service bisa, kemudian kita. Terus kemudian begitu ngedrop, ya kita rencana baru apa? Jemputan. Kita ada jemputan. Dan kita menunjukkan health concern. Nah, ini Mas Ipo ada nih, Mas Ipo Ride. Ipo Ride ini konsultasi kan saya pernah di Mas Ipo punya jurus yang seru banget. Namanya ECHO, Eco. Jadi jurus Eco ini kamu rencana barunya apa? Harus efisiensi. Kalau saya terjemahkan efisiensinya bagaimana? Ini efisiensi. Karyawan, gaji, waduh, sekarang tidur di rumah, perusahaan omset nol, gaji jalan terus. Tobat. Apa yang kita lakukan? Ya gaji, mohon maaf, tapi kita based on productivity. Kamu jadi sales, semuanya jadi sales boleh dapat berhak, dapat komisi. Jadi kita langsung buka semua jadi sales, Anda punya kesempatan. Jadi efisiensi itu, karyawan alangkah baiknya based on result. Hasil baru dibayar. Efisiensi, termasuk yang tidak perlu dikeluarkan. Kemudian yang kedua, itu adalah C-nya, Eko menggema. C-nya adalah kreatif. Kreatif tadi ada rencana baru, cara baru, bahkan detail baru. Kreatifnya saya beri contoh. Laundry saya. Seringkali saya beri contoh. Sama. Laundry murah. 10.000 per 7 kilo. Oke toh? Nggak laku. Kita ganti detailnya. Kita tulis, laundry termurah di Indonesia.
Rp 1.400 per kilo. Sebenarnya sama toh, 10.000 per 7 kilo. Ya. 10.000 per 7, 1.400 per kilo. Sama toh. Tapi dengan detail yang berbeda, omset naik 3 kali lipat. Nah ini cara baru. Apa Anda jadi hari ini harus kreatif. Hanya, kalau Mas Ipo bilang harus di bidang health, saya amati tiru modifikasi jadi health concern. Contohnya, kita kasih video-video pada waktu laundry kita itu, kita caranya sangat memperhatikan kesehatan, tata prosedur kesehatan, waktu jemputan apa, semuanya sangat tata. Kemudian hanya yang kedua, ECHO, hanya yang kedua, kalau bagi saya, help people. Hari ini banyak orang yang harus dibantu. Kan tadi misalnya, potong rambut orang takut, nah, kita datang. Laundry orang takut, kita datang. Nah gitu loh ya. Jadi apa yang orang tidak, kita datang. O-nya harus belajar online. Tidak bisa tidak kalau online. Ini basic awal dari Mas Ipo. Thank you idenya dan saya amati tiru modifikasi ECH hanya 2 O gitu ya. Menggemalah Anda. Efisien, kreatif, rencana baru Anda apa gitu ya. Wilayah baru, produk baru, detail baru, cara keluar-keluar baru, insentif baru, marketing baru, apa promo baru, ya paket baru, apa yang baru, merek baru, bila perlu usaha baru. Nah ini tadi. Kemudian kreatif, kemudian health concern menunjukkan bahwa bisnis Anda di new normal ini kan harus menunjukkan health concern terhadap kesehatan. Kalau Anda tidak kesehatan, orang tidak mau datang. Terus kemudian help people, orang butuh cari duit, tak kasih kesempatan Anda boleh jadi marketing saya. Nah kan itu toh, O-nya go to online, belajar. Yes, sir. Jadi yang penting inovasi Patung ya. Artinya apa kreatif, yang baru ya. yang akan dilakukan? Kreatif ya. Kreativitas sama inovasi Pak. Penting sekali ya Pak. Itu laundry saya naik Pak. Sekarang naik mulai kembali 100%, 100% mulai kembali 100%. Seru. Karena ada jemputan, karena ada begini ya seru lah. Yes, silakan Pak. Kalau solusi untuk ada yang bilang istri baru, ini nakal nih Pak. Istri baru. Ya. Istri nambah baru. perkara baru itu nanti. nggak masuk ya Pak ya? Nggak ikut. Kecuali istrinya menghasilkan, ya boleh. Istrinya menghasilkan, istrinya orang kaya, jadi anaknya orang kaya, istri baru ya silakan lah. Ini cewek-cewek langsung kasih tonjok semua. Yes, silakan Pak. Ya. Besok. Ya, Pak. Apa lesson learn yang paling Bapak dapatkan dalam kondisi COVID-19 ini, Pak? Termasuk mungkin ini loh ya. lesson learn bagi para pebisnis, Pak. Jadi para bisnismen tidak ada yang abadi. Tidak ada yang namanya naik-naik terus. Orang sukses itu antisipasi. Ini pelajaran yang luar biasa. Sewaktu-waktu Anda bisa drop loh. Apa Anda ngira mendadak COVID orang nggak boleh keluar, nggak boleh begini? Ya. Saya ngira ada resesi, tapi tidak mengerti kalau ternyata datangnya dari COVID itu ya. Nah itu sungguh-sungguh ceritanya kalau Anda gini pelajarannya apa? Tidak ada yang aman 100%. Ya. Saya beruntung ada teman saya bergerak di travel Pak. Punya 1.300 travel, Pak. Jadi agen travel se-Indonesia. 1.000 lebih, Pak. Begitu COVID gini, bar, telur, nol, tak ada, nihil, zero. Ayo. Untung saya bisnisnya macam-macam. Investasi macam-macam. Ada yang turun, ada yang naik, seru-seru. Betul. Karena Bapak melakukan diversifikasi bisnis ya, Pak ya. Sehingga tidak menyimpan telur dalam satu keranjang, kan. Karena itu sangat penting, Pak. Ya. Cukup banyak juga, Pak. Tadi 36 yang tutup ya. Yang tutup berapa tadi, Pak? Enggak, jadi 36, terus kemudian kalau di laundry saya sebetulnya ada satu yang terpaksa harus tutup karena dia berada di tempat kampus mahasiswa. Jadi kampus mahasiswa dikasih jemputan ya ada karena sepi semuanya siswanya go online semua, kagak kuliah di sana, ya terpaksa kosong. Kalau hotelnya lumayan Pak, kita sudah mulai kreatif, kita switch, yaitu apa? Untuk orang isolasi mandiri. Hari ini Pak, yang isolasi makin tambah. Hari ini baru Pak, 1.000 lebih berapa ya? Kenapa? Karena dua hal. Satu dulu yang dites cuma 3.000, sekarang sudah 20.000 per hari yang dites, jadi yang kena lebih banyak. Kemudian yang kedua, pada waktu mau lebaran dulu kan banyak yang ngeyel tuh. Ngeyel dia mungkin OTG, orang tanpa gejala, nularin orang tuanya, nularin gini. Jadi sekarang hotel-hotel kita mulai switch masuk ke mana Pak? Masuk ke namanya isolasi mandiri. Jadi jualan paket isolasi mandiri kerjasama dengan rumah sakit, dokter bisa monitorin, dokternya online jadi tidak perlu datang. Nah pasukannya kita yang datang ya pakai APD ya termasuk lumayan, masih balik-balik gitu ya. Betul. Kabarnya hotel Bapak juga yang di Surabaya sering dikunjungin Bapak Presiden ya Pak ya? Kebetulan, tuh puji Tuhan, terima kasih karena kebetulan itu hotel bintang 5 di Indonesia, khususnya di Surabaya, yang mereknya lokal, dimiliki orang lokal, jadi dan karyawannya juga lokal, jadi itu luar biasa. Jadi Pak Jokowi sudah beberapa kali di sana,
Nah, kalau mau napak tilas Pak Jokowi, beliau nginepnya di kamar 1122. 1122, wah penting dicatat nih Pak. Itu 1122. Fasa Hotel. Kok tahu? Karena itu Fasa. kamar saya. Biasa kalau saya di sana nginepnya di 1122. Nah, waktu Pak Jokowi nginep, ya tentu saja dikasih kamar. Sebenarnya dikasih Presiden Suite, beliaunya enggak mau. Enggak mau, ini terlalu besar, enggak mau, serem. Minta yang suite room aja, tapi yang enggak terlalu yang Presiden Suite enggak mau. Karena Presiden Suite yang kita satu-satunya di Indonesia bahkan Asia Tenggara yang ada kolam renang indoor. Jadi Hotel Fasa di Surabaya HR Muhammad itu satu malam berapa? 22 juta. Itu adalah setelah diskon dari 45. Jadi itu ada kolam renangnya indoor. Jadi di dalam kamarnya itu suite roomnya ada kolam renang, seru banget. Beliau tidak terus gitu enggak mau. Nah, terus dikasih yang kamar bekas saya. Kalau bekas saya mesti bagus. Kok bisa? Karena saya ribut. Oh, ini listrik mati, ini apa? Ini WC apa? Ya mesti ribut jadi kamarnya bagus. Fasa Hotel itu. Ya, ini yes. Fasa Hotel. Pak Menteri-Menteri juga banyak yang nginep di sana. Kalau nggak salah, ya. Fasa Hotel ini kerjasama Pak dengan grupnya Avian ya Pak kalau tidak salah. Iya, kita 4 orang jadi ya grupnya Avian, Pak Hermanto Tanoko itu saking dekatnya dengan saya jadi kakak saya gitu ya, papanya jadi papa saya, itu inspirasional sekali orang itu gitu ya, sangat sayang sama orang tuanya, menyentuh hati. Kemudian ada Pak Panji, itu yang timber perusahaan kaleng apa terbesar di Indonesia. Kemudian Pak Hadi Sutiono, kacang 2 kelinci, gantung Desember ini gitu ya. Ah, betul. Nah itu Pak, kiatnya bagaimana Pak? Bapak bisa menggandeng pengusaha-pengusaha besar menjadi partner bisnis. Itu kiatnya bagaimana Pak Tung? Nah, di buku saya Life Revolution, saya share, apa sih ilmu yang paling penting dalam kehidupan? Yang nomor 1 adalah ilmu nyontek. Maksudnya nyontek itu strateginya, bukan nyontek hasilnya. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting ini tadi, kok bisa kerjasama dengan orang yang kaya? Ya, Anda nomor 2, ini ilmu yang paling penting menurut saya dalam kehidupan. Ilmu kerjasama, toh. Sayangnya di sekolah, nyontek nggak boleh, kerjasama nggak boleh. Harusnya diajarin di sekolah caranya. Nah, saya ngajarkan begini, kalau mau nyontek terlebih dahulu, kita harus MBBKM. MBBKM. BBKM. Membebek kamu. Membebek kamu. MBB kamu. KM gitu ya. M-nya harus menemukan. Bagaimana Anda bisa menemukan dulu? Sebelum kerjasama, sebelum belajar, sebelum ini kan Anda harus menemukan. Nah, caranya saya ajarkan detail tuh di Financial Revolution saya. Contohnya, Anda naik pesawat terbang bisnis kelas. Nah, ikut tur mahal. Tur mahal tuh kan terserah Anda ikut tur mahal, ternyata ketemu orang yang sama-sama miskin, yang nabung, ketemu kamu itu lagi, tidak ketemu orang kaya, gitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, naik bisnis kelas itu, jangan datang mepet dan jangan duduk terus tidur. Enggak. Datang 2 jam sebelumnya, di bisnis law-nya, nyapa dulu, nyapa kanan, kiri, cari bergaul. Makanya Anda menemukan. Jadi menemukan naik bisnis kelas, datang 2 jam lebih awal. Dan kalau duduk sebelah, harus sapa. Boleh nggak kalau Anda sudah kaya, Anda capek tidur, apalagi sekarang dikasih jarak. Bisnis kelas pun dikasih jarak. Ya oke, dengan cara tidak bisa ngobrol, ya oke, sekarang oke. Tapi sekali lagi, saya ajarkan bagaimana menemukan orang-orang yang ikut namanya seminar yang mahal. Ada orang, Pak Tung kok bisa kerjasama itu? Ikut seminar yang mahal. Terus kemudian ikut organisasi-organisasi yang mahal. Ikut Lions Club, ikut AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia, ikut apapun yang namanya Enteos zaman dulu, kalau sekarang jadi ikut yang banyak organisasi-organisasi yang dimana orang-orang kaya, orang-orang sukses kumpul. Ikut golf misalnya. Kalau Anda mau kenalan dengan Pak Bambang Triatmojo, datang ke lapangan tembak Senayan, ikut nembak. Wah, Anda alasan tidak punya tembak, ya sudah minjem boy. Pakai pistol air juga boleh. Tapi Anda harus menemukan MBBKM, menemukan, kemudian bergaul. Supaya orang senang bergaul dengan Anda bagaimana? Anda ketemu orang kaya, 4 diminta. Minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Yang terakhir, yang keempat paling parah. Utang, sumbangan, kerjaan diminta langsung, tidak bagus. Kalau Anda kepengen orang kaya senang bergaul dengan Anda buat win, baru kita win. Bantulah kepentingan orang kaya. Jadi ilmu bagaimana bergaul dengan orang kaya dulu. Belum kerjasama ini, tunggu dulu, sabar gitu ya. Jadi Anda bergaul dulu. Kalau Anda bergaul, dia senang ngajak kerjasama dengan Anda. Kalau senang aja enggak. Dan pada waktu bergaul, Anda menunjukkan bisa dipercaya. Betul toh? Anda berperilaku menyenangkan, membantu kepentingannya dia. Jangan minta kerjaan. Kerjaan pun tidak boleh, enggak. Pak, boleh saya bantu, Pak? Setulus hati. Jangan hitungan dulu. Gajinya berapa dulu? Ya bagaimana? Ya Anda dapat gaji, enggak dapat partner. Dapat kerjaan doang. Lebih baik Anda bantu orang yang Anda kepengen bergaul tadi gitu ya. Ini jurusnya Lee Ka-shing, orang paling kaya. Saya kan hobinya baca, Pak.
Jadi buku saya wes banyak-banyaknya nggak karu-karuan. Itu saya salah satu baca kisah hidupnya Lee Ka-shing itu, Lee Ka-shing cerita, waktu dia miskin, traktirlah orang-orang yang lebih kaya. Bantulah kepentingan orang kaya. Jangan di rumah, keluarlah bergaulah dengan orang-orang yang kaya. Jangan minta bantuan terus. Tolong sumbangan, gak enak. Wajah Anda wajah minta-minta terus. Dikasih sekali, besok datang terus ya nyebelin kan gitu ya. MBB. Anda mulai menemukan bergaul, kemudian B-nya adalah belajar. Supaya belajar cara tanyanya. Itu saya ngajar di Financial Revolution. Cara tanyanya begini, supaya kita bisa menggali. Kayak tadi saya tanya Agim, tanyanya seru. Kemarin sama Sandiaga Uno, saya nanyanya seru. Kok bisa kerjasama dengan Pak Edwin Suryajaya? Kok Pak Dahlan Iskan ditawarin langsung dalam 12 detik mau ngomongnya apa? Terus kalau Anda PHK, syaratnya apa? Oh, silaturahmi, ketemu teman-teman mendadak, Anda dapat rezekinya meningkat. Oke, jadi saya tanya. Terus kemudian kalau ngerekrut orang, caranya ngerekrut seperti apa? Dimingin-mingin apa? Terus kemudian dari orang apa yang diperhatikan? Ngetesnya bagaimana? Aku nanyanya detail. Karena saya juga perlu itu ngerekrut orang detail. Nah, ini MBB, B-nya adalah bagaimana Anda bergaul, belajar, K-nya bagaimana kerjasama. Kerjasama itu orang win, baru Anda win. Kalau Anda mau sama orang sukses, Pak, bayar berapa saya, gak enak terus. Anda buat dia win dulu, baru Anda win. Bantu kepentingan dia. Langsung kerjasama. M-nya yang terakhir yang paling keren. Mempekerjakan. Ini jurusnya Pak Mohtar Yadi. Jadi orang kaya itu saling menunggangin gitu ya. Dulu Pak Mohtar Yadi nunggangin Om Lim, nunggangin orang-orang yang kaya, nunggangin begini. Ya mereka nunggangin, naik-naik. Kalau mau cepat itu, mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses di bidang yang kita kepengen sukses tadi. Nah, bagaimana mempekerjakan? Tadi mau bagi hasil, mau ngalah, sana sahamnya lebih besar, boleh. Kita mau ngasih saham gratis, orang seneng dengan Anda gitu ya. Jadi semoga ini, bagaimana kerjasama dengan orang ini, MBBKM ini semoga bermanfaat gitu ya. Ya, betul. Bisa membantu. Artinya itu juga salah satu menumbuhkan trust ya Pak ya. Bisa menumbuhkan trust dengan para pebisnis. No trust, no kerjasama Pak. Kerjasama, betul, betul. Ini Pak Tung, sekarang kan bermunculan startup ya Pak ya, banyak anak-anak muda, anak-anak milenial, bahkan sekarang Gen Z juga udah masuk ke dalam bisnis Pak. Apa Pak resepnya agar mereka bisa sustainable, bisa menjadi perusahaan-perusahaan sekelas seperti Gojek, Traveloka, dan yang lainnya Pak? Seperti apa? Doain Pak, karena saya belum sekelas. Lah kalau sekelas Gojek sama sekelas Traveloka harus wawancara Mas Nadiem dan wawancara yang punya Traveloka. Ya, mungkin nanti kita agendakan Pak, akan kita agendakan. Boleh, itu keren. Kalau saya pribadi, ini kan, jadi saya itu kan startup banyak sekali Pak. Saya buka tutup perusahaan tadi 19 sudah tutup Pak dengan damainya. Saya bisa rinci, saya pernah punya pabrik tabung gas, saya pernah punya tambang batu bara, saya punya kontraktor Pak, saya punya perusahaan tiang panjang Pak, bubar, bablas, angine, ada radio juga saya jual Pak, itu jadi gak untung terus gitu ya. Nah tapi sekarang lagi, kalau mau startup, itu sebetulnya kuncinya 5. Dari pengalaman saya, akhirnya ada yang berhasil dan nggak berhasil, rahasianya 5. Nomor 1, timing. Maksudnya timing apa? Kalau Anda hari ini nekat jualan VCD atau jualan DVD, laku nggak? Orang semua di Netflix, orang semua film online ada gratis-gratis, ngapain? Oh Pak, mohon maaf Pak, jualan DVD porno ya nggak laku sekarang di Netflix banyak, di Netflix banyak, di internet banyak. Jadi kayak zaman dulu orang jualan pager. Kalau timing itu ada 2 Pak. 1 sudah lewat. Jadi nomor 1 timing, bukan malah modal, bukan apa, bukan ide. Nanti akan saya share ini. Jadi ide itu nomor 3 itu ya. Tapi nomor 1 timingnya. Timing ada yang belum saatnya. Saya beri contoh Pak. Saya pernah di 8 tahun sebelum YouTube, Pak. Saya terjun di bidang yang hampir mirip dengan YouTube. Namanya skyquestcom.com. Tapi kita fokusnya ke network marketing dan di dunia pendidikan. Saya kacamata. Jadi saya punya 20.000, kita punya 20.000 rekaman, Pak, pembicara-pembicara top di dunia. Karena saya senang belajar dan partner saya senang belajar. Terus kemudian, itu kita sempat bagi BMW loh. Kita bagi BMW 200 BMW, di Jepang kita bagi 200 BMW internasional Pak. Jadi, dan setiap bulan seminar online, orang, itu, keluar YouTube Pak. Itu. Tapi sekali lagi, waktu itu belum waktunya. Jadi, online itu orang download lama. Jadi belum waktunya. Kayak saya pernah terlibat di liposhop.com, Pak. Liposhop.com itu sebetulnya sama, hampir mirip dengan matahari.com, tapi di waktunya itu, gitu ya. Nah, tapi belum waktunya, tahun 2000, Pak, 20 tahun yang lalu. Tahun 2000? Belum waktunya. Saya tahu, Pak, betul. Ya, waktu saya diwawancara, saya jadi senior vice president marketing di sana, gitu ya. Itu belum waktunya, Pak.
Jadi belum waktunya. Jadi timing itu very very important. Kemudian yang kedua, yang sangat penting tim. Tim lebih penting dari ide, dari permodalan tim. Jadi tim Anda itu butuh orang yang memang, kalau saya ngomong gini, selain kompeten, mati hidup dia mencurahkan waktu di sana. Saya ini mematikan banyak perusahaan.com, banyak Pak. Saya pernah di liposhop.com, mate itu modal 100 miliar, hilang gitu. Itu namanya veteran. Veteran itu punya pengalaman. Gitu. Orang sukses, orang melihat saya, oh hari ini Pak Tung sukses. Sukses kok bisa sukses? Karena saya punya pengalaman. Loh, kalau saya sudah, karena keputusan saya lebih bijaksana. Kok bijaksana? Karena saya sudah pengalaman. Pengalaman maksudnya sudah mengalami keputusan yang salah, Pak. Banyak keputusan yang salah. Nah, jadi tim itu, kalau saya misalnya, saya partneran dengan kapanlagi.com, kurang apa? Saya membuat model seperti grup on, namanya hemat.com, Pak. Sekarang jadi almarhum.com gitu ya. Karena tidak ada yang 100% di sana. Tim kita tidak cukup strong. Ketika kita ngasih saham sama orang yang buat aplikasi, orangnya tidak kerja, Pak. Dia mengutamakan orang yang bayar dia. Sedangkan kita kasih saham, mereka tidak kerja. Jadi begini, tidak jadi terus. Jadi timnya not strong enough. Jadi tim aplikasi Anda, tim marketing Anda, tim istilahnya, jadi perlu sekali banyak tim negosiasi Anda, tim cari dananya Anda, CEO-nya. Jadi tim ini very very strong. Yang ketiga, harus punya ide yang berbeda. Contohnya ide berbeda. Dulu orang sama aja semua. Mohon maaf ya, kalau saya sebut namanya jangan tersinggung gitu. Tiket.com, agoda.com, hotel.com, booking.com, terus kemudian karcis.com, semuanya plus minus sama semua. So what gitu loh. Ide itu harus lebih. Kayak saya buka laundry. Kenapa boom, luar biasa Pak. Ide itu harus punya lebih. Lebih apa? Biasanya lebih 3 aja. Lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Kalau saya punya bisnis, saya selalu idenya Pak, kamu harus lebih dibanding orang lain. Gojek, seorang japlain Gojek semua. Kamu kalau nggak lebih, so what gitu loh. Kalau nggak ada lebih apa? Kalau lebih murah Pak, kami didukung oleh dana luar biasa, kita kan banteng lebih murah sampai grab the market, jos, no problem. Banyak ada lebih murah, walaupun berdarah-darah gitu ya. Nah, lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. Laundry saya kenapa boom Pak? Lebih murah Pak. Yang lain 1 kilo 7.000, saya 10.000 7 kilo Pak. Gitu ya. Kok bisa omsetnya bagus? Ada diferensiasi berarti Pak Tung ya? Ada diferensiasi. Lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. 1 jam jadi Pak. Orang laundry kiloan 3 hari, kita 1 jam lebih higienis, lebih sehat, tidak dicampur, celana dalam bagus, nggak hilang. Kalau dilondrikan kiloan kan kadang hilang juga. Mohon maaf, laundry kiloan, tak boleh tersinggung karena harus terbuka kan begitu ya. Tapi sekali lagi ide Anda harus punya lebih apa? Kalau Anda idenya belum punya lebih, Anda lebih baik cari yang supaya Anda jadi lebih, caranya bagaimana? Oke, berikutnya yang keempat Pak, bisnis model. Maksudnya bisnis model itu kapan Anda make money? Kelemahannya orang Pak, kelemahannya orang. Ketika punya ide bisnis, wah yuk bisnis A, B, C, D. Kapan you make money? Nggak ngerti caranya. Kayak hari ini, misalnya asisten saya ini Pak Dimas lagi ngikutin saya juga. Kemarin, Pak kita rekrut IT, Pak kita buat begini, YouTube-nya kita buat begini. Oke, bisnis modelmu apa? Kalau cuma buat doang, oke. When you make money? Dalam memikir bisnis, Anda harus tahu kapan you make money. Oh, ketika ada orang pasang iklan, Pak. Ketika ada orang beli, harus membayar kita komisi, Pak. Oh, ketika nanti kita cash out, Pak. Bisnis model saya hemat.com itu supaya nantinya diambil grup on, Pak, gitu ya. Tapi ternyata ngambil disdus. Begitu ngambil disdus, kita tutup. Kita langsung quit. Karena bisnis model kita adalah supaya diambil raksasa yang sudah duluan. Raksasa, betul. Jadi orang yang di Amerika sudah ada, kita duluin di Indonesia, kita grab the marketnya Indonesia, mereka mau masuk Indonesia, daripada lawan kita, ngambil kita aja lebih efisien. Yeah. Tapi kalah cepat sama itu, diambil disdus. Jadi bisnis model itu when you make money. Kalau ide Anda sudah, istilah gini ya, baru ide aja, Anda dapat $1 juta, ada yang modalin Anda. Tapi idenya begitu ada prototipenya, $5 juta bisa. Begitu ide Anda make money, Pak, ya $100 juta bisa. Sudah ini make money loh, ini kelihatan duitnya loh, ini. Ini baru seru kan gitu ya. Yang kelima, Pak, yang namanya permodalan. Saya ulangi ya, kalau Anda startup, perhatikan 5 hal ini. Timing, tim, idenya, harus punya nilai tambah lebih, bisnis modelnya kapan make money-nya harus jelas. Kemudian yang kelima permodalan. Lah kalau 1, 2, 3, 4 jelas, modal datang sendiri. Betul. Semoga bermanfaat nih untuk yang startup. Woy. Bermanfaat, sangat lengkap sekali nih Pak. Memang keterbatasan waktu Pak. Kabarnya Bapak memang mau bikin training ya Pak ya, tanggal 26 Juni ya Pak ya? 26 Juni ya? Training apa nih Pak? Ya, tanggal 26. Tanggal 26 Juli itu saya akan share satu yang namanya Financial Revolution. Itu bagaimana kita ternak duit. Juni ini. Jumat, Sabtu, Minggu. Juni ini.
Oke. Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 2 sampai selesai. Biasanya jam 2 siang sampai selesai Jumat, Sabtu, Minggu. Financial Revolution itu saripati dari saya keliling dunia belajar dari guru yang terbaik. Tadi mentor-mentor yang terbaik. Dari saya praktek. Termasuk tadi. Cara bergaul dengan orang kaya gimana supaya orang kaya senang sama kita. Menemukan cara komplit di mana. Terus kemudian supaya mereka mau kerjasama dengan kita. Cara yang paling cepat, Pak. Kayak saya buka usaha saya pertama itu toko buku Togamas di Jogja. Sudah 20 tahun. Wow. Tahun ini 21 tahun, Pak. September ini 21 tahun usaha saya yang pertama. Nah, itu gimana kok kemungkinan berhasil lebih tinggi? Kerjasama dengan yang sudah berhasil. Togamas sudah 9 tahun. Laundry, saya tidak sembarangan buka laundry, Pak. Saya kerjasama dengan orang yang sudah 9 tahun buka laundry, sudah punya 9 laundry, kerjasama dengan saya, pakai konsepnya tung diseparingin di faktor kali, rela berbagi, boom! 89, ini mau 90 kan gitu dengan kecepatan tinggi dalam 2 tahun. Tapi sekali lagi, Financial Revolution itu bagaimana punya ternak duit. Bagaimana kita tahu kondisi keuangan kita sehat atau tidak sehat. Bagaimana kita langsung punya passive income, caranya bagaimana. Bagaimana kita dapat massive income. Massive income dapat income yang gede, caranya bagaimana. Terus konsep kaya sungguhan itu apa sih? Kaya itu ada yang tampak kaya, ada yang kaya sejati. Nah, dari selama 3 hari tadi ada PR-PR-nya, kondisinya seperti apa, dan kemudian ada tugas-tugasnya juga. Dari seminar online, Pak, itu ternyata lebih tertib. Jadi sudah harus gini, jadi lebih tertib dalam membawakannya begitu ya. Dan Betul. Anda ikut seminar 3 hari ini Financial Revolution, Anda biasanya kalau harus live itu harus bayar berapa sih kalau live? Kalau live itu Anda harus kalau live itu Anda harus pada waktu itu 5.600.000. Kalau yang nginep di puncak itu mereka harus bayar pesawat sendiri, bayar hotel sendiri jadi 7 juta lebih gitu ya. Terus kemudian saat ini dengan adanya online, saya tidak perlu sewa hotel. Maka bisa jauh lebih murah gitu ya. Jadi jauh lebih murah, saya cek kepada teman-teman ini gitu ya. Kalau Anda daripada 5.600.000, daripada 7 juta bayar hotel, bayar begini, siapa yang tertarik ingin ikut seminar Financial Revolution saya selama 3 hari secara online, begitu ya. Jam 2 siang, tanggal 26 Juni sampai tanggal 28, sampai siapa yang mau ikut, silakan Anda ketik. Anda boleh ketik. Anda mau, silakan gitu ya. Sekaligus di follow juga Instagramnya SWA, ya, SWA Media In, silahkan di follow juga dalam akhir acara ini. Yang bilang mau silahkan, dan juga di follow juga Instagram SWA Media INC, @SWA-Media-INC. Baik, Pak Tung, rasanya tidak akan selesai nih kalau bicara dengan Pak Tung, karena begitu banyak strategi, begitu banyak kiat yang bisa kita pelajari. Cuma waktunya sangat terbatas sekali. Nah, kalau terbatas, apakah boleh saya cerita nomor teleponnya kalau orang yang mau ikut ini tadi? Kalau Anda mau ikut Financial Revolution saya, Anda silakan hubungin 0856, ini ya, 0856, terus kemudian 109-2200. Dan ini, nah Pak Dimas ya, Pak Dimas, Anda WA Pak Dimas, ini saya akan langsung, kalau bisa di smart boleh Pak, ini 0856-109-2200, Pak Dimas, dan Anda WhatsApp ke dia dan akan mendapatkan satu penawaran yang luar biasa, termasuk yang daftar hari ini juga, Anda boleh ikut di offline-nya selama 3 hari, Pak. Jadi pada waktu nanti kondisi badai corona berlalu, Anda boleh ikut yang offline-nya selama 3 hari. Dan 3 orang. 3 orang. Berarti nantinya jadi lebih murah lagi karena Anda mendapatkan bonus juga. Nanti ada bonus-bonusnya dan harganya sangat-sangat jauh lebih murah. Anda hubungin ke Pak Dimas karena tempatnya juga terbatas ini, Pak. Karena ditanya baru saya cerita karena tadi saya sebetulnya nggak siap untuk cerita ini, Pak, gitu ya. Jadi silakan Anda hubungin Pak Dimas 0856 aja, Pak. Betul. Ya. Ya. Baik. Ya, baik Pak Tung, rasanya waktu sudah sangat terbatas. Sekali lagi silakan yang mau ikut seminar. Semoga sukses acara seminarnya, Pak. Dan ya, Pak, sudah hampir 1.000 yang daftar, Pak. 1.000, luar biasa, baik. Dan yang belum follow Instagram Majalah SWA, silakan di follow seperti tertulis di layar @SWA-Media-INC. Silakan untuk di follow. Baik, Pak Tung, mungkin kita kapan-kapan bisa bikin seri lagi kali, Pak Tung, kalau ada waktu ya, mudah-mudahan, karena belum komprehensif. Tapi terima kasih banyak atas strateginya, atas masukan-masukannya dan insight-insightnya. Semoga ini menjadi solusi dan manfaat bagi para kaum bisnis. Baik, Pak Tung,
Terima kasih banyak atas waktunya, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga acara SWA Business Leader Talk ini bisa bermanfaat, dan saksikan juga SWA akan mengadakan acara yang sama Kamis minggu depan tanggal 28. Kita akan menghadirkan CEO Kopi Kenangan, Pak. Kopi Kenangan juga luar biasa. Saksikan acaranya. Dahsyat, luar biasa itu. Dahsyat, Pak. Saksikan acaranya di SWA Business Talk Kamis tanggal 28 Juni 2020. Nanti kita juga akan infokan di Instagram Majalah SWA. Makanya silakan di follow Instagram Majalah SWA, SWA Media INC. Baik, Patung, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak berbagai strateginya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton acara ini. Semoga acara ini menjadi acara yang inspiratif. Baik, Patung, kami ucapkan terima kasih, dan akan saya tutup acara ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Patung, salam dahsyat, Patung. Dahsyat. Yes, baik, semangat. Baik, semangat. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, pemirsa IG SWA Magazine. Kita akan berjumpa kembali tanggal 28 Juni 2020. Saksikan kehadirannya. Terima kasih.